Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di Jateng Fair 2024 dan khususnya di stand Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang tentunya bersebelahan dengan stand Dinas Pusdata itu dalam ngobrol bareng infrastruktur. Monggo Bapak Ibu yang bisa kebetulan mampir di Jateng Fair bisa berkunjung ke stand kami dan akan banyak doorpress, barangkali jenengan bisa berkesempatan mendapatkan doorpress tersebut. Sore ini kita akan ngobrol santai terkait upaya Dinas Pusdata itu dalam mengantisipasi dampak musim kemarau dengan dua narasumber yang ganteng-ganteng, keren-keren dengan kostum serba kuning ini. Ya, dari Dinas Pusdata itu tentunya yang mengurusi masalah pengelolaan SDA, yaitu Bapak Siswo Subagio STMT selaku Sub Koordinator OPIAB dan Bapak Ganjar P STMSC selaku Subkor OPSBP. Ngapunten Pak, P-nya Ganjar P siapa nggih Pak? Primandaru. Oh, Primandaru. Saya kita Bapak Ganjar Pranowo seperti mantan calon gubernur kita. Mantan gubernur nggih. Mungkin sebelumnya kita mau menyapa dulu untuk kedua narasumber kita. Selamat sore nggih Pak Siswo, Pak Ganjar, sehat sore, semuanya. sehat, alhamdulillah. Matur nuwun sudah berkenan hadir di podcast ngobatin sore hari ini. Nah, di sini kita semua tahu nggih Bapak Ibu, untuk musim kemarau pasti itu identik dengan kekeringan, kekurangan air baku, bahkan terkadang gagal panen karena masa tanam yang telat dan tanaman tidak bisa teraliri air dengan semestinya. Jadi kadang ada padi yang sudah semestinya bisa panen tapi terjadi gagal panen karena tidak teraliri air. Di sini menurut Pak Ganjar, apa sih Pak musim kemarau itu dan kenapa musim kemarau selalu identik dengan kekeringan? Apakah musim kemarau itu selalu kering seperti hati saya yang kering ya Pak ya? Monggo bisa dijelaskan Pak Ganjar. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nggih dari Mbak Anggi dan Pak Siswo dan pemirsa semua. Jadi benar sekali Mbak Anggi, kita ini sekarang di bulan Agustus memasuki, kalau prediksinya BMKG ini adalah puncak musim kemarau tahun 2024. Tadi betul sekali bahwa dikatakan musim kemarau itu identik dengan kekeringan seperti itu. Karena memang asal kata kemarau atau pengertian kemarau sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga artinya kekeringan seperti itu, kering, kondisi kering seperti itu. Dan lebih lanjut lagi, kita itu ada di negara tropis ya yang mempunyai dua musim. Mungkin Bapak Ibu pemirsa sudah tahu kita punya dua musim. Kita dulu waktu di sekolah mungkin diterangkan kita ada musim hujan dan musim kemarau seperti itu. Musim hujan kalau yang kita tahu adalah sekitar bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau adalah di bulan April hingga September seperti itu. Nah, terus apa yang dinamakan musim kemarau itu? Jadi musim kemarau itu ini saya menyatu dari BMKG bahwa musim kemarau itu adalah suatu kondisi atau keadaan dalam suatu wilayah atau beberapa daerah seperti itu yang mengalami musim kering atau curah hujan yang cukup sedikit. Ini batasannya ada batasannya yaitu di bawah 60 mm per bulan, atau masa durasinya adalah biasanya musim keringnya adalah 3 dasarian. Dasarian itu sendiri adalah satuan untuk 10 hari kalau kita bicara meteorologi dan klimatologi seperti itu. Jadi ketika dikatakan musim kemarau adalah itu tadi ada durasinya dan ada curah hujan yang cukup sedikit. Ini kenapa ini terjadi? Karena kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah dipengaruhi oleh angin muson timur, yaitu angin yang membawa sifat kering dari benua Australia. Jadi ketika angin muson itu melewati Australia yang cukup panas, dia membawa
sifat panas dan kering itu ke Indonesia, menyebabkan Indonesia atau Jawa Tengah ini mengalami musim kemarau. Ini berkebalikan dengan musim hujan, yaitu ketika angin muson dari barat atau dari Asia membawa sifat basah. Nah, yang unik juga di Jawa Tengah atau di Indonesia secara umum adalah kita kadang punya penyimpangan atau anomali, yaitu kalau pemirsa tahu mungkin pernah mendengar istilah adanya La Nina atau El Nino. Nah, ini dua penyimpangan atau anomali ini adalah penyebab beberapa kondisi ekstrim atau tidak biasanya. Itu kalau penjelasan singkatnya adalah kalau El Nino itu sifatnya kering atau panas. Ini karena pengaruh dari suhu permukaan air di Samudra Pasifik seperti itu. Jadi ketika Samudra Pasifik itu bersifat panas atau kering, dia membawa anginnya itu membawa sifat itu sehingga menyebabkan kondisi kering juga di Indonesia yang agak lebih lama atau lebih ekstrim. Kalau La Nina itu kebalikannya itu membawa sifat basah atau ya sifat basah, jadi sifat dingin dari Samudra Pasifik tadi, suhu permukaan lebih dingin seperti itu. Ya kalau guyonannya di antara kami adalah La Nina itu nama cewek ya itu basah, kalau El Nino itu nama cowok berarti kering seperti itu. Monggo Mbak Anggi, kami kembalikan dulu mau. Jadi Pak Ganjar, tadi sempat disampaikan ada El Nino dan La Nina ya, Mas Nino dan Mbak Nina itu yang katanya kering dan basah. Nah, kalau menurut jenengan musim kemarau tahun ini itu termasuk La Nina apa El Nino? Karena beberapa waktu yang lalu kan suhu udara mendiding ya Pak ya, itu termasuk apa mungkin bisa Apa itu mendiding, Mbak? mendiding itu dingin ya, dingin di pagi hari, dini hari menjelang sampai pagi tapi siangnya panas sekali. Nah itu termasuk La Nina atau Mas Nino ya, bisa dijelaskan Pak Ganjar? Baik Mbak Anggi, jadi pertama pengertian musim kemarau, apakah musim kemarau itu selalu hanya kering? Tidak juga. Tadi saya sekilas menyebutkan bahwa di musim kemarau pun itu sebenarnya masih memungkinkan hujan atau memungkinkan kondisi ada curah hujan seperti itu. Karena tadi musim kemarau itu ada waktunya, periodenya, dan dia juga tetap ada curah hujannya minimal memang kurang dari 60 mm per bulan. Jadi kalau di musim kemarau ada hujan pun itu hal yang wajar seperti itu. Yang kedua ini memang kalau kami kan dinas PU ya, memang kami tetap merujuk kepada sumber infonya tentang entah itu perakiraan cuaca maupun iklim yang ada di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Jadi dan klimatologi itu. Jadi menurut BMKG ini sifatnya adalah El Nino. Memang ini El Nino sudah dimulai tahun kemarin Pak Siswo. Jadi pengaruh dari El Nino itu sudah dari bulan Oktober 2023 ya. Jadi sudah ini memang prediksinya puncak musim kemarau di tahun ini adalah bulan Juli dan Agustus ini. Tapi setelah ini memang akan tetap kembali normal memasuki bulan Oktober itu sudah perkiraan awal musim hujan. Jadi kalau ini pengaruh El Nino ini sudah dari tahun kemarin dan itu tadi sifatnya kering, jadi kemungkinan ada beberapa kasus itu ketersediaan air kurang. Nggih, Mas. Jadi disampaikan di bulan awal Oktober ya akan ada hujan, akan mulai hujan ya Pak ya. Prediksi awal di awal Oktober. Jadi pemirsa mungkin bisa nanti kalau ngantor bisa sudah bawa mantel, sedia mantel sebelum hujan karena infonya dari BMKG Oktober sudah mulai hujan ya, tapi prediksi saja. Di sini tadi Pak Ganjar menyampaikan ada ketersediaan air yang kurang di musim kemarau. Kita mau mendengarkan penjelasan dari Pak Siswo. Pak Siswo, apakah ketersediaan air di bendungan dan waduk di Jawa Tengah ini bisa memenuhi kebutuhan petani ya Pak untuk musim kemarau ini? Mohon pencerahannya Pak Siswo. Matur nuwun Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati. Jadi tadi disampaikan Pak Ganjar ya, menyambung Pak Ganjar tentang musim kemarau. Musim kemarau dalam pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh
La Nina dan El Nino. El Nino itu diibaratkan tadi laki-laki Pak Ganjar ya. Sedangkan La Nina diibaratkan cewek yang cantik di sebelah saya ini. Jadi kalau El Nino itu kering, kalau La Nina basah. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, jadi pengaruh El Nino atau La Nina di mana kalau El Nino itu kering akibat dari mungkin tanaman kita akan kekurangan air. Tapi kalau La Nina mengakibatkan banjir. Supaya bisa balance seperti apa harus kita atur pengelolaan sumber daya air kita. Jadi tadi disampaikan Pak Ganjar bahwa di tahun 2023 terjadi El Nino ya. Terjadi El Nino sehingga berpengaruh banyak terhadap kondisi ketersediaan air kita di waduk, di bendung kita, dan pola tanam kita juga menyesuaikan kondisi ketersediaan air di musim tanam tahun 2023-2024. Pemirsa yang kami hormati, jadi kondisi ketersediaan air kita di bulan Agustus ini ya, minggu ke-1 Agustus, kita punya 44 bendungan di Jawa Tengah itu. Kondisinya saat ini ada 21 bendungan yang volumenya di atas rencana. Terus kemudian ada 8 bendungan yang kondisinya sesuai rencana. Ya. Terus kemudian ada 15 bendungan yang volumenya di bawah rencana. Jadi banyak yang di bawah rencana. Secara keseluruhan ketersediaan air di bendungan di bawah rencana. Di bawah rencana karena dipengaruhi oleh tadi El Nino yang disampaikan Pak Ganjar mulai bulan September, Oktober, November itu baru ada hujan. Sehingga kondisi ketersediaan air kita sangat menurun sekali. Sangat menurun sekali. Untuk mengisi tersebut perlu durasi curah hujan yang tinggi. Sehingga kondisi ini mengakibatkan pola tanam kita yang harusnya T1 dimulai bulan Oktober itu mundur sampai ke bulan Desember. Bahkan ada yang Januari karena ketersediaan air di waduk kita tidak mencukupi. Sehingga pola tanam kita di MT1 itu mundur sampai Desember dan Januari, bahkan ada Januari. Sehingga nanti juga berdampak pada MT2-nya. Kalau MT1 tepat waktu berarti berakhir di bulan Maret ya, bulan Maret. Karena mundur ini kondisi saat ini di MT2 masih ada tanaman padi yang belum panen di bulan Agustus di puncak musim kemarau ini. Tetapi petani-petani sekarang juga sudah pinter walaupun ada waduknya ditutup, dia ada pompa-pompa, memanfaatkan pompa-pompa sehingga tanaman padi tidak terjadi kekeringan. Itu untuk MT1 yang di tahun 2023-2024. Jadi ketersediaan air di tahun 2023-2024 sangat menurun sekali sehingga nanti berakibat untuk MT1 lagi yang di 2024-2025. Sesuai pola tanam nanti kita rencanakan di bulan Oktober ya, Oktober 2024. Nanti Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah panen. Kalau itu tepat, karena melihat kondisi ketersediaan air di waduk ini banyak yang di bawah rencana, sehingga seperti Waduk Wonogiri mungkin bisa mundur pola tanamnya karena ketersediaan airnya juga menunggu curah hujan. Harapan kita di September nanti, tadi Pak Ganjar menyampaikan di bulan Oktober itu sudah mulai hujan ya. Harapan saya di September juga sudah ada hujan di sebagian wilayah di Jawa Tengah ini sehingga waduk-waduk kita bisa terisi di bulan Oktober nanti kita bisa mulai tanam. Saya kira itu Mbak. Pak Siswo, terima kasih. Tadi sempat disampaikan ya Pak, meskipun ketersediaan air itu tidak sesuai rencana tapi petani tidak ada yang gagal panen ya Pak, karena pola tanam sudah disesuaikan dengan ketersediaan air. Ya Mbak, jadi
walaupun kondisi waduknya sudah ditutup, tetapi petani sekarang pinter-pinter ya, pinter-pinter karena seperti waduk Sempor kemarin sudah ditutup, walaupun sebagian ada yang belum panen, tapi dia memanfaatkan air-air yang masih ada, long storage atau membuat sumur pantai sehingga tetap masih bisa tanam karena di waduk itu kalau levelnya sudah mencapai minimal operation level itu sudah tidak bisa dipakai. Kalau itu dihabiskan nanti akan membahayakan konstruksi bendungan tersebut. Ya Pak, tadi jenengan menjelaskan terkait tampungan air di waduk dan bendungan. Kita pernah ada program 1000 Embung ya Pak, itu program 1000 Embung itu apakah sekarang benar-benar berfungsi untuk mengatasi musim kemarau Pak Siswo? Matur nuwun Mbak Anggi. Jadi program Serimbung yang dicanangkan oleh Pak Ganjar Pranowo, ini beliaunya ada di sebelah saya. Jadi di program 1000 Embung sudah tercapai 1000 embung lebih capaiannya. Jadi total sudah 1157 buah yang sudah terbangun. Itu terdiri dari keroyokan dari beberapa institusi ya. Dari beberapa institusi. Dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat itu ada 144 buah embung. Terus kemudian Dinas Pusdatu Provinsi Jawa Tengah ada 93 buah embung. Terus kemudian di Stanbun 516 buah embung, DLHK 390 buah embung. Terus kemudian pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada kabupaten kota itu ada 11 embung. Terus kemudian CSR di mana perusahaan-perusahaan atau yang memanfaatkan air itu harus memberikan CSR kepada Dinas Pusdataru ya. Itu ada 3 buah CSR. Jadi embung ini dibangun untuk dimanfaatkan di saat musim kemarau. Di saat musim kemarau MT2 biasanya musim kemarau, tapi tanaman padi belum panen di bulan-bulan seperti Mei, Juni itu bisa di bagian hilir sistem irigasi kita bisa memanfaatkan embung tersebut, pengambilannya mungkin bisa dipompa, kalau diirigasi mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk air baku, untuk MCK. Jadi pengambilannya dipompa seperti di Wonogiri sangat bermanfaat sekali untuk embung itu sehingga ini embung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira sudah berfungsi semua, sudah terisi. Di saat-saat musim kemarau bisa dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku masyarakat setempat. Terima kasih Pak Siswo. Jadi ini program jenengan sukses nih Pak. Tadi Pak Ganjar, tadi sempat disampaikan Pak Siswo terkait waduk. Waduk tampungan airnya ada yang tidak sesuai rencana, ada yang melebihi, ada yang di bawah, tapi juga ada yang sesuai. Kalau menurut jenengan untuk konservasi waduk dan tampungan air itu seperti apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan atau disampaikan ke pemirsa? Monggo Pak Ganjar. Baik, jadi kalau kita bicara sumber daya air Mbak Anggi atau pemirsa sekalian, sumber daya air itu atau air lah, itu bisa menimbulkan masalah ketika apa? Ketika berlebihan atau kekurangan. Tadi kan sudah jelas. Jadi kalau air itu berlebihan akan menyebabkan banjir atau ada daya rusaknya. Kalau air kurang itu tadi menyebabkan kita mengalami kekeringan atau ya ketahanan pangan kita akan terganggu seperti itu. Nah, terus upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengelola itu? Jadi perlu adanya pengelolaan sumber daya air. Tadi Mbak Anggi ngomong konservasi, sebenarnya kalau kita ngomong pengelolaan sumber daya air, konservasi adalah salah satu dari pilar-pilar pengelolaan sumber daya air. Ini singkat saja agar pemirsa tahu atau yang lain mungkin yang belum tahu bahwa pengelolaan sumber daya air itu pilar-pilar penyangganya yang utama adalah tadi konservasi sumber daya air, yang kedua pendaya gunaan sumber daya air, dan yang ketiga adalah pengendalian daya rusak air. Ini tentunya juga ditopang oleh pemberdayaan masyarakat serta informasi sumber daya air, sistem informasi sumber daya air. Nah, ketika kita ngomong konservasi,
konservasi sumber daya air tadi sebenarnya Mbak Anggi maupun pemirsa, embung maupun waduk itu adalah bagian dari upaya konservasi. Jadi mengapa kita menetapkan perencanaan atau target volume itu agar tadi kebutuhan air itu tetap terjaga yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang pemakai air seperti itu. Konservasi sendiri adalah upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan baik itu dari keadaan, sifat maupun fungsi dari sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan ya manusia atau penggunanya lah. Tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk kebutuhan di masa mendatang. Nah, bentuk-bentuk konservasi sumber daya air itu ada secara prinsip ada 3 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah upaya untuk memelihara dan melestarikan sumber air tersebut. Jadi bagaimana sumber air itu tetap terjaga, tetap lestari dari apa? Dari kemungkinan terjadinya gangguan atau kerusakan mungkin akibat dari aktivitas di sekelilingnya seperti itu. Entah itu yang paling banyak tentunya aktivitas manusia. Jadi kita lindungi serta lestarikan. Bagaimana upayanya? Bentuk-bentuk contohnya itu adalah dengan kita menerapkan zonasi seperti itu atau rencana peruntukan, kita membatasi peruntukan untuk melindungi sumber-sumber air tersebut. Yang kedua, upaya yang berikutnya adalah kita setelah tadi melindungi, kita membatasi atau mengelola kualitas air. Mengelola kualitas air dari pencemaran seperti itu. Kenapa air itu juga kelihatannya air itu tidak terbatas, tapi sebenarnya terbatas karena yang bisa kita gunakan itu kan hanya tertentu, misalnya sumber air permukaan. Kalau sumber air bawah tanah kita harus melakukan upaya lebih lanjut. Jadi yang berikutnya tadi menghindari pencemaran itu tujuannya agar sumber air bisa digunakan tidak tercemar. Yang berikutnya kita perlu pengawetan air, Mbak Anggi. Jadi pengawetan air adalah upaya mempertahankan tadi jumlah secara kuantitas. Kuantitasnya jadi kalau kita butuh air sekian, kita juga harus mengupayakan itu yang entah itu layak konsumsi atau layak untuk digunakan, entah itu untuk kebutuhan pertanian atau industri. Upayanya tadi antara lain dengan membangun bendungan atau waduk. Jadi ada kita tampung air-air itu dari sungai ataupun dari sumber air permukaan lainnya agar kebutuhan tadi volume kuantitasnya itu tercapai, kita bisa mengawasinya, bisa mengelolanya itu tadi. Mungkin itu Mbak Agi, jadi upaya itu tadi untuk menjaga tetap kuantitas yang kita butuhkan, terutama kita memasang target dan kita bisa mengelolanya itu. Ya Pak Ganjar, berarti Dinas Pusdata itu sudah melakukan konservasi itu nggih Pak Siswa tadi seperti program Sebumbung dan juga konservasi target volume di waduk juga nggih. Lalu Pak Ganjar tadi disampaikan jenengan ada zonasi untuk SDA. Apakah itu ada aturannya supaya pemirsa itu tahu batasan apa sih yang seharusnya mereka lakukan di sekitar daerah irigasi atau daerah sungai? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, jadi tadi upaya kita melindungi ya sumber daya air atau sumber air itu antara lain kita membatasi penggunaan lahan atau jangan sampai penggunaan lahan di sekitar atau di kawasan sumber air itu menjadi beralih fungsi atau seperti itu sehingga merusak sumber air itu atau mengurangi jumlah resapan. Jadi terkait hal itu kita ada beberapa aturan yang bisa menjadi pegangan. Antara lain yaitu aturan tentang kawasan sempadan mata air, sempadan sungai, sempadan irigasi. Itu kalau kami di PU mengacunya kepada Permen PU nomor 28 tahun 2015 itu tentang sempadan penetapan sempadan, peraturan sempadan dan termasuk di sempadan pantai seperti itu dan danau.
Jadi kalau itu sudah ditetapkan, fungsinya apa? Fungsinya tadi kita mempertahankan kalau kita bicara sungai ya, kita mempertahankan fungsi sungai itu agar tetap seperti normalnya seperti itu. Karena sempadan itu kalau kita gunakan tidak sesuai peruntukannya, nanti akan menyebabkan kapasitas sungainya terganggu. Terus ada erosi-erosi yang masuk ke sungai, terus bisa mencemari sungai itu sendiri. Itu contohnya. Atau mata air juga, kalau sempadannya terganggu nanti bisa merusak mata air itu, yang sehingga menyebabkan mata air itu bisa mati atau hilang. Irigasi juga seperti itu. Bangunan irigasi itu untuk mengalirkan air, kalau situ sampai terganggu, sempadannya digunakan untuk peruntukan bangunan yang tidak sesuai, nanti bisa rusak irigasinya, akhirnya air irigasi tidak bisa tersalurkan seperti itu. Jadi fungsinya lebih seperti itu. Dan untuk mengantisipasi tadi perubahan guna lahan misalnya di kawasan hulu sungai atau di daerah kawasan lindung, kita juga ada aturan tata ruang, Mbak Anggi dan pemirsa. Aturan tata ruang itu kita mengacu kepada produk peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang. Itu ada kalau RT RW ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten. Kalau rencana detail tata ruang ada di tingkat kabupaten kota. Itu yang mencegah atau sebagai kontrol terhadap guna lahan di sekitar mata air atau sumber daya air. Terima kasih Mbak. Berarti kalau saya mau jualan di sepanjang irigasi atau sungai itu enggak boleh ya Pak ya? Prinsipnya terutama kalau sungai itu, bantaran itu tidak boleh untuk, kan sungai ada istilah bantaran dan sempadan. Itu prinsipnya tidak boleh untuk bangunan permanen seperti itu. Tidak karena itu tadi fungsi sungainya harus tetap kita jaga. Jadi jangan yang Mbak Ri ya. Siap. Nah, Pak Misa, seperti yang disampaikan Pak Ganjar tadi, jangan sampai kita membangun bangunan permanen di sepadan irigasi atau sepadan sungai, karena itu kan merusak sumber mata air dan juga ketersediaan air di musim kemarau. Ini Pak Ganjar mungkin bisa menghela nafas dulu ya Pak, karena sudah bercerita banyak. Kita mau berpindah ke Pak Seswo. Pak Seswo sebagai praktisi SDA yang sudah sangat lama ya Pak. Di sini kan Dinas Pusdataru itu mengelola sumber daya air, baik itu irigasi, sungai ataupun air baku. Nah di sini saya ingin tahu Pak Misa juga pastinya ingin tahu, apakah musim kemarau itu sangat berdampak untuk irigasi kita Pak, irigasi kita yang nantinya akan digunakan oleh para petani. Monggo Pak Seswo bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi tadi disampaikan Pak Ganjar ya, pengelolaan SDA, konservasi. Itu kalau pengelolaan SDA itu dengan prinsip one river, one plan, one management ya, membangun tata kelola lahan dan air dari terhubung antara hulu, tengah dan hilir. Kalau di PSDA kita di bagian hulu dan hilir. Kalau yang bagian tengah dan hilir, sedangkan di hulunya biasanya dikelola oleh BPDAS ya, BPDAS. Jadi harus terintegrasi antara hulu, tengah dan hilir. Jadi di PSDA penanganan tanggul-tanggul yang rusak, penanganan membuat cekdam sehingga sedimennya tidak turun ke waduk. Tetapi kalau di daerah hulunya, penyakitnya di daerah hulunya tidak diperbaiki, konservasinya, tata guna lahannya yang harusnya tanaman keras dibuat tanaman semusim, sehingga sedimen tersebut masuk ke waduk kita, sehingga isi waduk kita tidak bisa maksimal. Jadi ketersediaan air kita akan terpengaruh dengan adanya alih tata guna lahan tersebut. Pemirsa yang kami hormati, jadi irigasi kita, potensi irigasi kita sesuai Permen PU 14 2015, areal irigasi di Jawa Tengah totalnya ada 953.804 hektar. Kemudian yang dijamin oleh air
luasnya dari 41 waduk atau 44 waduk itu seluas atau dengan persentase 28,24% atau seluas 269.345 hektar. Jadi masih banyak sekali yang belum dijamin oleh airnya dari waduk. Kalau yang dijamin airnya dari waduk, pengeluarannya bisa kita atur ya. Intermittent, seandainya areal irigasi itu sudah ada hujan, waduk bisa kita tutup. Tetapi areal irigasi kita banyak yang mengandalkan dari sungai, yaitu 71,76% atau seluas 269.345 hektar. Masih tergantung dengan sungai, sehingga begitu tidak hujan 1 bulan, di sungai debitnya akan turun signifikan, sehingga akan berpengaruh terhadap pembagian air, akan berpengaruh terhadap tanaman. Sehingga keterjaminan air waduk ini nanti ke depannya kita juga telah membangun waduk ya, seperti waduk Jeragung yang sekarang masih ongoing ya, nanti 2025 selesai. Waduk Jelantah juga demikian, waduk Bener ya juga demikian. Jadi nanti akan menambah keterjaminan air irigasi kita terhadap waduk yang di Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan ada 41 sampai 44 waduk yang bisa mengairi areal irigasi. Kalau ini sudah nanti tahun 2025 ini sudah terbangun, insya Allah nanti keterjaminan air kita, ketahanan pangan kita semakin baik ya. Bapak Ibu yang dihormati, jadi pengaruh dari kemarin El Nino sehingga panen padi kita di MT1 itu mundur, itu berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Sehingga dari pertanian itu karena ada darurat pangan, memprogramkan untuk areal tambah tanam di mana di sawah tak ada hujan, bukan di sawah irigasi teknis kita, di mana di situ ada, kalau di sungainya ada sumber air dari Kementan, dari pertanian untuk memompa air untuk dialirkan ke irigasi ke sawah-sawah yang tak ada hujan tersebut ditanami padi, sehingga produksi tanaman pangan kita terutama padi bisa meningkat. Saya kira itu Mbak Anggi terkait dengan musim kemarau ya. Berarti selama ini tetap meskipun musim kemarau tetap bisa panen ya Pak untuk petani, dan juga harapan kita pemirsa ya itu untuk waduk yang baru proses bangun semoga bisa segera selesai semua ya Pak, dan bisa menampung air hujan yang sangat banyak khusus untuk difungsikan di musim kemarau nanti ya Pak Siswa. Iya Mbak Anggi, jadi harapan kita waduk Jeragung, waduk Jelantah, waduk Bener, dan waduk Randu Gunting yang menunggu izin operasi dari waduk dari Kementerian PUPR segera, terutama yang Randu Gunting segera bisa beroperasi sehingga keterjaminan air di irigasi lebih terjamin. Kemudian ini juga ada mungkin langkah-langkah yang menghadapi kekeringan. Kita harus penggunaan air irigasi yang efisien, yang irigasi tetes dan irigasi mikro. Terus kemudian menanam varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Pembangunan infrastruktur seperti saya sampaikan, kita membangun 1.000 embung yang sudah tercapai, 1.100 sekian embung sudah tercapai dan sudah berfungsi. Terus kemudian waduk-waduk kita ada 4 waduk kita yang ongoing, mudah-mudahan nanti segera bisa terbangun. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat untuk hemat air untuk mensepakati kesepakatan alokasi air yang sudah disepakati juga harus ditaati sehingga pada yang di bagian hilir sistem irigasi kita juga kebagian air. Saya kira demikian Mbak Agi. Ya Pak Siswa, tadi sempat disampaikan Pak Siswa sosialisasi ke masyarakat. Nah di sini saya mau
minta pendapat dari Pak Ganjar ya Pak. Pak Ganjar, kalau untuk pemberdayaan masyarakat apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk mengatasi musim kemarau ini? Masyarakat kan perlu tahu apa sih yang perlu diantisipasi, dipersiapkan untuk menghadapi musim kemarau. Mungkin bisa disampaikan Pak Ganjar untuk pemberdayaan apa yang bisa diaplikasikan. Baik, jadi tadi sekilas sudah disebutkan Pak Siswo, tapi yang jelas saya setuju Mbak Anggi bahwa masyarakat itu penting. Masyarakat di sini, ya gambarannya gini Mbak Anggi, jadi Jawa Tengah itu sepanjang tahun punya potensi bencana. Jadi tidak hanya masalah kekeringan, tapi mulai dari kalau hujan banjir, nanti kalau ada pasang surut atau itu ada bahaya bencana rob seperti itu, nanti ada kekeringan, ada tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita memang punya potensi bencana yang cukup beragam, dan di sini kami yang di pemerintah daerah tentunya punya keterbatasan untuk mengantisipasi atau menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, ini yang kami selalu tekankan atau inginkan adalah kolaborasi Mbak Anggi. Jadi entah ya kolaborasi, integrasi, sinergitas, dan ya itu tadi antar berbagai stakeholder. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan siapa sih yang harusnya mengantisipasi atau menanggulangi itu, mari kita lakukan bersama. Kolaborasi itu meliputi kami di tingkat pemerintah juga berkolaborasi di antara internal pemerintah sendiri. Misalnya di provinsi kami tadi untuk penetapan alokasi air juga kami rapatkan, kami mengundang pihak-pihak yang terkait seperti itu. Itu di tingkat provinsi kami undang yang terkait. Nanti kami tentunya tadi bendungan atau wilayah sungai yang menjadi ada yang menjadi kewenangan pusat. Kami ajak kolaborasi dari dalam hal ini misalnya wilayah sungai kami ajak kerjasama pemerintah pusat, atau kalau di daerah ada BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Masalah kekeringan yang menimpa daerah hulu, kita juga perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat juga, mungkin yang diwakili oleh BPDAS. Selain itu kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah di skup yang lebih kecil, yaitu kabupaten atau kota, baik itu PU-nya kabupaten atau kota maupun DLH-nya kabupaten kota itu. Yang kedua, unsur yang stakeholder yang perlu kita libatkan yaitu dari kalangan komunitas atau masyarakat itu sendiri yang non government seperti itu. Masyarakat ini antara lain kita beri pemahaman tadi bagaimana menghadapi kekeringan. Tadi sudah disebutkan Pak Siswa, antara lain dengan penghematan air seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan air kembali atau kita menghemat dari yang biasanya pengeluaran kita mungkin agak jor-joran, kita kurangi dengan tetap memperhatikan prediksi perakiraan cuaca. Jadi misalnya prediksinya akan musim kering akan agak lama, kita juga menghemat air agar bisa memenuhi kebutuhan itu. Terus kita juga libatkan komunitas yang ada di masyarakat, seperti misalnya di sungai itu ada komunitas peduli sungai. Di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 170 komunitas peduli sungai yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi harapan kami mereka menjaga sungai agar tetap kondisinya paling tidak bisa kita gunakan, mungkin tidak untuk konsumsi ya, tapi untuk kebutuhan lain tetap bisa terjaga dan kita gunakan gitu. Di waduk pun atau bendungan ini Balai Besar Wilayah Sungai juga mulai mendorong untuk pembentukan KPW, Komunitas Peduli Waduk itu. Ada beberapa yang sudah terbentuk, itu juga salah satu langkah kita memberdayakan sekaligus mengajak kolaborasi komunitas. Yang berikutnya yang bisa kita ajak kolaborasi adalah akademisi. Akademisi adalah yang bergerak di pendidikan atau yang bisa menjadi elaborator atau sekaligus sosialator. Jadi misalnya di dunia akademisi kita bisa mengajak dosen seperti itu atau praktisi XDA yang bisa mengajarkan ke masyarakat, atau mungkin ada teknik-teknik tadi penghematan air atau tadi
irigasi tetes seperti itu yang bisa kita ajarkan ke masyarakat secara teknis yang jadi masyarakat bisa ada. Kolaborasi yang berikutnya yang kita butuhkan adalah tentunya dari dunia usaha. Jadi dunia usaha juga sebagai salah satu pengguna air yang tentunya punya kemampuan juga untuk mengelola airnya. Jadi kalau kita bisa mendorong dunia usaha untuk peduli lingkungan atau peduli terhadap air yang digunakan keberlanjutannya, kita bisa mendorong mereka entah itu melalui CSR atau ke lingkungan sekitar atau mereka minimal mengolah limbahnya sendiri atau mengelola airnya untuk keperluan mereka atau limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir mungkin dari media. Jadi media itu adalah seperti ini misalnya podcast atau media cetak atau media internet sekarang yang cukup masif itu sebagai salah satu tadi sosialisasi ke masyarakat itu tentang pentingnya sumber daya air bisa lebih tersebar. Itu Mbak Anggi, jadi macam-macam golongan masyarakat atau non government yang baik atau government yang bisa kita ajak kolaborasi. Pak Ganjar, berarti tidak hanya tanggung jawab Dinas Pusdata itu ya untuk mengatasi kemarau, tapi juga semua masyarakat dan instansi yang terkait. Nah, pemirsa, sebelum kita selesaikan podcast ini ada sedikit pantun ya. Nanti sebelum ada quote of the day dari Pak Siswo, nanti yang singkat padat jelas ya Pak Siswo. Ada satu pantun, pergi ke Jateng Fair, beli getuk. Menunggu antrean dengan sabar. Kabar gembira untuk yang ngantuk, ini acara sudah mau bubar. Nah, kita penutup acara ini adalah quote of the day dari Pak Siswo tentang antisipasi kemarau. Singkat padat jelas saja ya Pak Siswo. Monggo dipersilakan. Oke, Bang Anggi, jadi di dalam pengelolaan SDA irigasi kita setiap tahun menetapkan pola tanam di dalam sidang komer yang kita rencanakan di tanggal 13 Agustus 2024. Itu menetapkan pola dan rencana tata tanam. Direkomendasikan dari Komer Provinsi Jawa Tengah, nanti di SK-kan oleh Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah. Itu sebagai pedoman kita, patokan kita di dalam menanam tanaman pertanian, baik itu untuk padi atau palawija. Jadi tadi disampaikan Pak Ganjar, bulan Oktober sudah curah hujannya sudah mulai tinggi ya, sudah mulai memasuki curah hujan. Sehingga pola tanam kita juga menyesuaikan ketersediaan air. Nanti di MT1 di tahun 2024 itu dimulai MT1 agar masyarakat menepati pola tata tanam tersebut. Di MT1 di bulan Oktober, kemudian MT2 di bulan Maret, dan nanti menjelang musim kemarau itu sudah pada panen semua. Harapan kita kalau menepati pola tanam sehingga masyarakat panennya juga meningkat, sehingga produksi pangan kita juga meningkat, ketahanan pangan, lumbung pangan di Jawa Tengah nanti tetap stabil. Saya kira itu Mbak Anggi. Siap Pak Siswo. Nah, pemirsa, bisa tadi ada sedikit diskusi dari kami, semoga bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih untuk kita semua dalam mengatasi musim kemarau. Cukup sekian podcast Ngobarin sore hari ini. Matur suwun untuk atensinya dan matur suwun untuk Pak Siswo dan Pak Ganjar sebagai narasumber yang keren-keren. Dan selamat sore kami ucapkan, semoga hati-hati Anda menyenangkan. Terima kasih.